Bab 19 Siap Berjuang. Zain membenarkan apa yang dikatakan Alex, seperti mencoba bisnis baru, cinta juga kalau kita takut memulai dan takut akan kegagalan maka tidak akan pernah berhasil. Dalam hati Zain berkata, baiklah aku harus memulainya, semoga Kimi adalah gadis yang dikirim Tuhan untukku. Oke Lex, kamu perbanyak proposal itu dan siapkan meeting besok. Sebentar lagi akan makan siang, aku akan mengajaknya makan di luar, apa kamu mau ikut? Ajak Zain. Enggak aku mau makan dengan Cindy saja, semoga dia mau. Oke bos, selamat berjuang, untukku juga ya, hehe, memberi semangat pada Zain dan dirinya. Dulu Alex pernah bertekad tidak akan memulai hubungan dengan seorang gadis kalau bos sekaligus sahabatnya itu mendapatkan gadis yang, kini Zain sudah mulai bisa dan nyaman dengan makhluk yang namanya wanita, jadi dia akan membuka hatinya juga. Kebetulan selama ini Alex sedang naksir sekretarisnya bernama Cindy, tapi dia tidak mau mengungkapnya. Alex menuju ke tempat Cindy. Sin, tolong kamu perbanyak proposal ini 10 kali. San, setelah itu ke ruanganku, sebelum makan siang, ucap Alex. Baik Pak, ada lagi. Tidak, itu saja dulu, aku masih ada pekerjaan. Cindy segera melaksanakan perintah Alex, dia mampir sejenak ke ruangan Kimi. Hai Kim, sepertinya tadi Nyonya Anissa datang kemari, ada apa? Pasti memperkenalkan calon buat Tuan Zain lagi, kepo Cindy. Tidak Kak, katanya mau mengunjungi Tuan Zain saja, jawab Kimi. Tadi beliau mampir ke sini, ada apa? Maaf kalau kepo, aku takut saja kamu membuat kesalahan, mengingat waktu itu kamu berantem dengan Rosa. Enggak Kak, kebetulan aku dan Nyonya Anissa sudah pernah bertemu sebelum kerja di sini, dan pernah menolong bunga cucunya, jadi beliau mampir, cuma mengucap salam saja. Oke bagus kalau begitu, aku takut si Rosa itu mengadu ke Nyonya Anissa, soal kemarin, aku pergi dulu ya, ini harus memperbanyak proposal dari Pak Alex. Oke Kak, semangat ya, Kak Sin, aku tahu sedikit rahasia tentang Pak Alex, mau tahu tidak? Apa itu? Antusias Cindy. Cie yang sudah tidak sabaran, saya perhatikan sebenarnya Pak Alex juga suka dengan Kak Cindy, tapi dianya jaim saja tuh. Oh ya Kak, pepet terus, kalau tidak berhasil, Kak Cindy pura-pura saja menjauh dari Pak Alex. Kimi jamin, Pak Alex akan kebingungan. Serius loh. Dua rius malahan, kita lihat saja nanti, tebakanku jarang sekali meleset loh Kak. Kimi bisa baca dari ekspresi Pak Alex. Saat kalian habis dari Pet Buana, Cindy jadi salting dengan kata-kata Kimi. Oh ya sana pergi, nanti dimarahi lo sama Mer Alex tersayangnya. Cindy memukul bahu Kimi dengan proposal itu. Dasar bocah nakal, sambil berlalu dari ruangan Kimi. Zain memperhatikan gadis yang sudah memporak-porandakan hati Zain yang selama ini lurus, senyum tersungging di bibirnya, tangannya menyentuh bibir seksi Zain, dia membayangkan adegan ciuman yang kaku barusan. Kaku banget sih lo Zain, ketahuan kan kalau masih amatir, kenapa dia berubah jadi secantik itu, hanya dengan sedikit dipermak, dia konyol, kocak, ada saja tingkahnya, malah membuatku gemas. Di tempat lain Kevin menghubungi istrinya mengajaknya bertemu si Hotel Twins, dan di sini mereka berada, di Presiden Suite. Bagaimana sayang, kalau kita memulai membangun usaha baru kita, atas usaha kita, memakai nama kita, tidak ada embel-embel orang tua. Aku ikut kamu saja sayang, kamu yang lebih tahu, terus apa yang mau kita bangun. Kita akan membangun mega mall yang lengkap, bahkan dilengkapi dengan tempat wisata keluarga serta remaja. Dengan adanya wisata itu, mereka bisa menitipkan anak mereka di sana. Nanti akan disediakan jasa penjaga anak,
untuk menemani anak-anak bermain, jadi ibu-ibu bisa puas berbelanja. Ide bagus itu sayang, aku setuju. Tapi kita membutuhkan dana tang besar, dana dari Twins saja tidak cukup. Kamu tenang saja, aku akan membantumu, kita kan suami istri, jadi kalau kamu susah aku juga ikut susah. Untuk pertama aku butuh tambahan dana 10 miliar, untuk pembebasan lahan, nanti kita tinjau bersama lahan baru kita. Baiklah, 10 miliar ya, aku akan transfer ke rekening kamu. Angela dengan segera mentransfer sejumlah uang tersebut pada Kevin. Notifikasi mobil banking di HP Kevin sudah berbunyi tertanda tersebut sudah masuk. Kalau begitu kita ke lokasi sekarang, supaya kamu tahu lokasinya. Ajak Kevin, TPI dia yakin Angela tidak akan mau selama ini dia begitu percaya pada suaminya. Aku harus kembali ke kantor sebentar lagi ada meeting dengan Dewan Direksi. Kamu kirimkan saja fotonya, aku percaya. Angela mencium Kevin dan dia pergi meninggalkan Twins Hotel, kembali ke kantornya. Tapi apa yang terjadi? Kevin tidak pergi ke tempat pembebasan lahan tersebut tapi menemui temannya di bar. Kevin punya hutang 5 miliar pada Randy karena kalah judi beberapa waktu lalu. Awalnya Kevin menang terus sampai miliaran, bahkan untuk biaya pernikahannya dengan Angel. Tapi setelah itu Kevin selalu kalah hingga punya hutang 5 miliar. Hai bro, sudah lama menunggu? Tanya Kevin. Tidak, baru saja. Ayo duduk dulu, bagaimana? Sudah dapat uangnya? Sudah dong, Kevin, nih gue transfer. Santai bro, bagaimana masih mau main lagi? Mereka sudah menunggu kita, ajak Randy. Pasti, Kevin mana takut, ayo kita ke sana hari ini gue pasti akan menang. Berkata dengan jumawa. Pasti bro, kemarin itu cuma nasib lo aja ya jelek, pasti belum dapat doa istri. Sialan lo, dan lo tahu Kimi. Mantan lo yang tomboy itu. Mantan lo yang tomboy itu. Iya. Bro sekarang jadi cantik banget, Angel saja lewat, kok bisa ya dia berubah jadi bidadari, jadi nyesel gue, apalagi belum mencicipinya, keluh Kevin. Haha kok bisa, lo pacaran 2 tahun belum pernah itu, Bagaimana melakukannya? Kakek ya posesif sekali bahkan selalu ada bodyguard si sekeliling kami. Hahaha, Randy tertawa, di zaman begini masih ada yang virgin di negara bebas itu, rugi dong lo. Rugi banget, mana cantik lagi, gue harus bisa mendapatkan dia kembali. Tenang bro, nanti gue bantu, kalau cara halus gagal kita pakai cara kasar, kalau cara kasar juga tidak mempan, kita pakai jalan pintas, yang penting buat lo kan cuma mau mencicipinya, terus bagaimana istri lo, mereka kan saudara, tega lo. Persetan dengan itu, Angel sangat mempercayai gue, jadi yang salah dalam masalah ini adalah Kimi, dan lo tahu Kimi itu tajir banget. Kalau gue bisa mendapatkan benda berharganya dia pasti tidak bisa lepas dari gue, bahkan hartanya juga, hahaha. Dasar rakus. Biarkan saja, jawab Kevin. Kevin beserta Randy, menuju ke ruang bawah tanah bar tersebut. Di sanalah, para pengusaha muda yang gila judi berkumpul, di meja judi bahkan nyawa bisa taruhannya. Banyak perusahaan besar bisa gulung tikar hanya karena tempat maksiat ini. Selama mereka pernah merasakan yang namanya menang, sifat tamak manusia akan muncul. Sekali menang, maka ingin lebih banyak dan lebih banyak lagi. Menang 1 juta, maka taruhan dilipat gandakan menjadi 3 sampai 10 juta. Sekali kalah pun begitu, nanti pasti menang hingga habis harta benda mereka. Tidak cuma itu, ada teman Kevin yang sampai menaruhkan istrinya. Apa tidak gila? Itu namanya
Hari itu Kevin membayar 5 miliar ke Randy, sementara uang dari Angel masih ada 5 miliar lagi. Kevin yakin hari ini dia pasti bisa membawa uang yang banyak. Dengan langkah pasti Kevin menuju meja laknat itu, di sana sudah ada 12 pengusaha yang bermain. "Hai bro, masih ingin main lagi, tidak takut kalah?" tanya Bobby, salah satu teman judi Kevin. "Tidak ada kata takut dalam kamus Kevin, tenang, duit gue banyak, kali ini Hu pasti menang," kata Kevin Jumawa. Mereka menambahkan Kevin dan Randy. Pertama Kevin bertaruh 100 juta. "Cemen bro, cuma 100 juta, kata salah satu personel. "Lihat taruhan kalian berapa, ini mah kecil kalau menang, kalau kalian nambah gue baru nambah," tantang Kevin. Mereka yang tidak terima serempak menaikkan taruhannya, sampai 1 miliar. Di slot pertama dan kedua Kevin kalah taruhan. Dia kehilangan 2 miliar, tapi Kevin pantang menyerah, dia taruhkan seluruh sisa uangnya. "Nih gue pasang 3 miliar, gue yakin pasti menang," dengus Kevin. Nasib mujur berpihak pada Kevin, di slot ketiga dia menang 10 miliar, bukannya menyudahi permainan, karena modalnya sudah balik, Kevin makin menjadi. Putaran keempat sampai 5 Kevin kalah hingga 10 miliar, uang dari Angela habis tak tersisa. Saat Kevin ingin meminjam uang Randy lagi, kakaknya menelpon. "Di mana kamu? Kakak cari di hotel, kafe tidak ada," tanya Sony kakak Kevin. "Ini masih makan siang dengan klien, kenapa? Sekarang kamu ke hotel, ada yang mau kakak bicarakan." Oke Otu," Kevin nutup teleponnya. "Sorry bro, gue balik dulu, ada kerjaan penting, besok sambung lagi." Dari 12 orang pemain itu, ada 4 orang yang pulang dengan lesu karena kalah, termasuk Kein. "Sial hari ini, nasibku benar-benar sial, Angel abis dan gue belum mendapatkan lahan yang gue janjikan ke Angel." Kevin memukul setir mobilnya. Tiba-tiba otak liciknya bekerja, dia ingat lahan yang akan dibangun tempat rekreasi dan mall milik Ibrahim Real Estate. Dia mampir ke sana dulu untuk mengambil foto lokasi proyek tersebut. Begini kan beres, si bodoh Angela itu tidak akan tahu kalau uangnya habis untuk judi. "Otak gue memang encer," sombong Kevin. Dia melanjutkan perjalanan ke Twins Hotel menemui kakaknya. Zain menghampiri Kimi, mengajaknya makan siang. "Ayo, ajak Zain." "Kemana?" Kimi pura-pura lupa. "Makan siang katanya, mau kencan," bisik Zain di telinga Kimi. Bulu kuduk Kimi meremang, mendengar bisikan merdu Zain. "Tuan, apa di sini benar ada hantunya ya?" tanya Kimi merinding. Zain malah tersenyum sambil mencubit hidung mancung Kimi. "Masak ganteng begini dibilang hantu?" Zain merengut. "Kalau hantunya ganteng begini, bukannya takut, tapi Kimi mau, ayo." Sambil mengambil tasnya, mereka berjalan beriringan menuju lift. Di dalam lift, tangan Kimi diraih oleh Zain dan dikecup ya punggung jangan putih itu. "Tuan bos, ternyata romantis juga ya, hihi," ucap Kimi malu-malu. "Katanya kita mulai dari awal dan mencoba membuka hati kita masing-masing. Ini aku sudah memulainya," jawab Zain. "Berarti kita jadian nih?" goda Zain. "Belum, kalau aku sudah cocok, nanti akan langsung melamarmu, tidak perlu pacaran, kita pacaran setelah menikah saja, bagaimana?" "Tuan serius?" "Serius, 2 rius malah. Jadi aku perlu meyakinkan dan memantapkan hatiku." "Berarti kita ini teman, tapi mesra gitu, seperti judul lagu saja tuan. Begini, aku punya teman sepermainan, dia amat manis dan juga baik hati." Hehe, lupa lanjutannya. Kimi malah bernyanyi, membuat Zain tertawa kecil dengan teman kecilnya itu. Bukan sekedar teman ya, tapi teman mesra. Zain merangkul pinggang Kimi,
supaya mendekat. Tuan, tadi saya sudah memperkenalkan diriku secara detail, sekarang giliran Anda, Tuan. Sambil meringis menunjukkan deretan giginya yang putih. Jangan di sini, sebentar lagi kita sampai di lantai dasar, bisa turun dong pamor bos yang dingin ini, Zain mengelak. Kalau begitu di mobil saja bagaimana, kan cuma Kimi yang lihat nanti, please, mohon Kimi sambil menangkupkan kedua tangannya. Oke Nona, Kim, sambil mengacak rambut Kimi, ih kok diacak sih rambutnya, kan rusak, nanti dikira kita ngapa-ngapain lo, mau hem, goda Kimi sambil membenahi rambutnya, sementara Zain hanya terkekeh. Saat lift hampir sampai di lantai 1, Zain merapikan penampilannya, dan memperbaiki posisinya, sekarang sudah mirip atasan dan bawahannya. Mereka keluar dari lift, Zain keluar lebih dulu disusul Kimi di belakangnya. Dua insan ini sungguh profesional dalam bersikap. Seperti biasa Zain berjalan tegap dan arogan. Mereka menuju ke mobil Zain di parkiran khusus. Makan keman kita, tanya Zain. Bagaimana kalau kita makan di tempat yang belum pernah Tuan datangi, tantang Zain. Maksudnya, makan di gerobak kaki 5 seperti kamu waktu itu. Heran Zain. Wah, si bos mengikuti Kimi ya, ih jadi GR. Siapa yang ngikutin? Waktu itu kebetulan lagi lewat saja dan melihatmu di dekat taman, elak Zain. Kita tidak akan ke sana, tapi kali ini kita ke Danau Cinta Tuan, memberitahukan sebuah tempat. Itu dekat kok sama Pondok Labu, di sana ada danau buatan, kita sewa perahu dan makannya di sana. Sudah lama ingin ke sana bersama pasangan, tapi belum keturutan. Ikut kamu saja, dan tunjukkan jalannya. Kimi saja yang nyetir kalau begitu, kan Tuan Zain masih punya hutang perkenalan pada Kimi, mengedip-kedipkan sebelah matanya. Bersambung.